Semansa, kembali lagi di podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Nah, Wadiabala Semansa, kali ini kita kedatangan gue star. Siapa bintang tamu kita? Terara. Beliau adalah Ibu Endang Wahyuni SPD MPD. Banyak sekali prestasi maupun jabatan yang pernah diraih oleh beliau, sehingga beliau itu bisa menjadi suri tauladan panutan kita semua, baik itu guru maupun peserta didik yang ada di ekosistem Semansa Brilian ini. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, silahkan Bu Endang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Semoga. Ya, terima kasih Bu Ayu. Yang hari ini kita kedatangan host yang luar biasa ya. Terima kasih, saya Endang Wahyuni. Saya kebetulan di sini diberikan tanggung jawab oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai wakakurikulum. Itu saja saya kira Bu Ayu. Saya juga pengajar geografi di kelas 10 dan kelas 11. Ya, itu tadi pasti semua Wadiabala Semansa sudah pada kenal semua kan ya. Nah, kali ini kita akan podcast mengenai visi misi SMA Negeri 1 Sragen dan pilihan minat mata pelajaran. Nah, yang pertama coba Bu Endang, aspek penting yang hendak diwujudkan SMA Negeri 1 Sragen itu yang dituangkan dalam visi misinya itu apa saja? Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, Bu Endang mungkin bisa memaparkan terlebih dahulu visi dan misi SMA Negeri 1 Sragen. Terima kasih Bu Ayu. Untuk visi SMA Negeri 1 Sragen yang terbaru, itu terwujudnya generasi unggul berkarakter profil pelajar Pancasila, adaptif dan berbudaya lingkungan. Nah, sehingga di sini penting untuk diketahui seluruh warga sekolah untuk menuju pada visi ya cita-cita kita, maka kita harus punya misi. Nah, misi kita diantaranya itu membentuk siswa yang beriman dan bertakwa, mengembangkan karakter cinta tanah air, kemudian mampu mengembangkan potensi daerah, menjadi pembelajar sepanjang hayat, mengembangkan rasa solidaritas dan toleransi, mengembangkan siswa yang unggul di IPTEK, kemudian mengembangkan siswa yang bersikap kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif melalui P5. Kemudian menciptakan lingkungan hijau, bersih, sejuk, rindang, aman dan nyaman, kemudian mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas sekolah kita juga, kemudian juga mengembangkan siswa yang tangguh menghadapi persaingan di era baru. Nah, sehingga SMA 1 punya brand yang luar biasa, yaitu Semansa Brilian. Iya, itu tadi Wadiabala Semansa, visi misi terbaru dari SMA Negeri 1 Sragen yang tentunya sudah mengalami banyak perubahan seiring perkembangan zaman. Nah, sekarang dari visi misi SMA Negeri 1 Sragen itu tadi Bu Endang, apa saja sih aspek yang dituangkan? Ya, aspek yang dituangkan dari visi misi itu diantaranya kita harus istilahnya mensukseskan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dari proyek P5 itu di situ sudah tertuang misalnya ada beriman dan bertakwa. Nah, sesuai dengan visi kita bahwa siswa kita harus punya karakter P5. Kemudian juga ada mandiri, ada gotong royong, kemudian ada inovatif atau kreatif. Nah, di situ cara kita untuk mensukseskan visi dan misi SMA 1 jelas seluruh warga SMA 1 harus berkolaboratif mendukung yang berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, itu tadi Wadiabala Semansa. Karena kita mengimplementasikan kurikulum merdeka, yang nomor 1 itu adalah yang menjadi sorotan karakter. Jadi setiap siswa itu mempunyai karakter yang harus mencerminkan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Kemudian yang kedua Bu Endang, mengapa unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti itu dipandang sangat penting bagi SMA Negeri 1 Sragen? Ya, terima kasih. Unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti. Jelas, karena SMA 1 itu kan
tadi harus adaptif, kemudian kita harus bisa berbicara di era baru. Nah, sekarang ini kan generasi Z, generasi milenial yang kita nanti di tahun 2030 itu Indonesia itu kan akan berbicara banyak di bonus demografi. Nah, di bonus demografi itu artinya bahwa kita harus menyiapkan tenaga-tenaga ya atau SDM yang betul-betul unggul. Nah, betul-betul unggul, berkualitas. Nah, tetapi jangan lupa berkualitas tetapi yang berkarakter. Nah, karakternya di sini itu tertuang dalam P5 kita. Ya, jadi lewat P5 kita, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu kita ingin membangun suatu karakter yang nanti bisa unggul dan juga bisa berbicara nanti di era baru, di era global. Ya diantaranya yaitu berkaitan dengan bonus demografi kita di tahun 2030. Jadi kita menyiapkan SDM yang berkarakter unggul dan juga punya kreativitas yang tinggi. Iya, jadi kita tidak berhenti di nilainya 100, tidak seperti itu. Tetapi outputnya apa Wadyabala? Oh, Wadyabala bisa menjadi orang yang sukses setelah keluar dari sini. Itu yang diharapkan. Oke, terima kasih Bu Endang. Yang ketiga, apa sih arti penting dari P5 bagi SMA Negeri 1 Sragen? Ya, P5 di situ P5 di situ kan kepanjangan dari penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, di situ diantaranya itu ada dimensi berketuhanan kepada Yang Maha Esa, ya, bertakwa dan berketuhanan pada Yang Maha Esa. Ya, di situ SMA 1 itu mempersiapkan dengan misalnya ada kegiatan tadarus, kemudian ada kegiatan kajian pagi, ada kegiatan kajian Anisa. Nah, yang dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu kalau pagi itu ada tadarus, kemudian ada satu tingkatan kelas yang ke masjid karena ada kajian pagi, kemudian pada saat siang hari sebagian Jumatan, sebagian kita melaksanakan kajian Anisa. Kemudian dari di situ kita munculkan juga gotong royong, misalnya dalam penguatan profil pelajar Pancasila itu proyeknya kita dimensinya ada gotong royong, berarti di situ dari aktivitas proyek itu kan banyak sekali harus berkolaborasi dalam satu kelompok, berarti ada rasa kegotong royongan, kemudian di situ juga mandiri, kemudian dalam menentukan tema-tema atau sub-sub tema dalam proyek profil pelajar Pancasila itu ada bernalar kritis, kemudian juga kreativitas. Di samping itu juga ada kebinekaan global. Jadi kita itu dalam menentukan tema-tema itu tidak bisa lepas dari kebinekaan global yang ada di SMA Negeri 1 Sragen secara khusus atau di Indonesia secara umumnya. Jadi apa yang ada, kekayaan alam apa yang ada di Indonesia, apa yang dibutuhkan secara keseluruhan. Nah, itu tema-tema, sub-sub tema dalam proyek P5 itu kita angkat supaya peserta didik kita atau siswa kita itu bisa meningkatkan tadi P5 kita tadi. Nah, dan di sini sebetulnya tema itu tidak dari sekolah yang menentukan, ya sekolah itu hanya menentukan tema besar, kemudian tema-tema sub-sub tema itu dari kreativitas anak. Itu Bu Ayu. Iya, tadi ya Wadyabala Semasa dengan memanfaatkan aset based thinking yang ada di sekolahan kita saling berkolaborasi, bekerja sama, mengajak untuk Wadyabala itu untuk saling peka di era globalisasi. Ya, selanjutnya ini Bu Endang, kan setiap hari Senin itu kita selalu upacara, dan setelah upacara itu kita menghadirkan beberapa siswa yang berprestasi untuk meningkatkan, memacu, memotivasi Wadyabala semuanya. Bagaimana sih caranya yang ditempuh SMA Negeri 1 Sragen dalam meningkatkan prestasinya? Ya, dalam meningkatkan prestasi SMA Negeri 1 Sragen itu kita tidak henti-hentinya memotivasi Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui PMM, kemudian melalui workshop, melalui IHT, kemudian melalui seminar-seminar.
baik itu dilaksanakan di tingkat sekolah ya maupun di luar sekolah. Kemudian juga memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi guru untuk mengembangkan diri melalui pendidikan guru penggerak. Nah, diantaranya SMA 1 itu sudah punya 21 guru penggerak. Kemudian juga ada 3 pengajar praktek, kemudian ada 1 fasilitator. Kemudian juga kita mempunyai calon kepala sekolah, ada 3, kemarin itu 4 tapi yang 1 sudah diangkat. Kemudian kita juga kemarin mengikuti CAT pengawas, itu ada 8 guru yang mengikuti, itu dari sisi guru. Kemudian dari sisi siswa, kita memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengikuti berbagai macam lomba, baik itu akademik dan non-akademik. Bisa melalui OSN, kemudian juga melalui pramuka, melalui PMR, kemudian juga seni. Jadi dari semua sisi, semua lini itu kita berikan wadah dan juga kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, seperti itu. Itu tadi Wadya Balas Mansa. Jadi dari sisi guru saja kita sudah memiliki banyak sekali aset yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita salurkan, implementasikan, sehingga diharapkan nantinya Wadya Balas Mansa itu keluar dari sini itu menjadi orang-orang yang lebih hebat, yang lebih sukses dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Selanjutnya Bu Endang, bagaimana SMA Negeri 1 Sragen itu menghormati dan menghargai pendapat atau aspirasi warganya? Ya, untuk pendapat dan aspirasi warga, kalau misalnya OSIS itu juga MPK itu yang dilaksanakan siswa, nggih. Dari situ juga biasanya kita itu berkolaborasi satu dengan yang lain, itu di kegiatan siswa. Jadi antara OSIS, MPK, kemudian juga ekstra-ekstra yang lain itu juga saling berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 1 termasuk prestasi. Kemudian untuk guru itu kita juga punya wadah komunitas belajar yang luar biasa yang sudah diakui oleh Kemdikbud dan sudah masuk di PMM, yaitu Jipro Brilian. Nah, itu dari situ Bapak Ibu guru itu bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi, dan juga dari situ itu kita bisa saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain dalam menuangkan aspirasinya, dalam menuangkan kreativitasnya. Kemudian juga kita itu menguatkan juga pada MGMP sekolah, kemudian MGMP kabupaten sampai dengan MGMP provinsi. Nah, kita itu berkontribusi juga di MGMP provinsi juga. Nah, itu yang apa istilahnya menghormati dan menghargai pendapat. Jadi mereka bisa saling tukar pikiran, saling berbagi praktek baik itu antar guru, kemudian siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Nah, itu Bu Ayu. Ya, itu tadi Wadya Balas Mansa. Jadi setiap anak, setiap siswa itu unik pada bidangnya masing-masing. Pun begitu juga dengan Bapak Ibu guru, unggul pada potensinya masing-masing. Dengan unggulnya potensi masing-masing itu nanti bisa saling berkolaborasi, menyelaraskan, mensukseskan visi misi Semansa. Berikutnya Bu Endang, bagaimana peran ekosistem sekolah dalam mewujudkan visi misi SMA Negeri 1 Sragen? Ya, peran ekosistem sekolah itu diantaranya dari mulai tim pengembang kurikulum, ada tim penjamin mutu sekolah, kemudian juga ada komunitas belajar tadi, ada komite pembelajar. Nah, itu mereka saling berkolaborasi, saling berbagi praktek baik untuk mewujudkan visi misi sekolah. Sehingga dari situ guru dan siswa itu tidak monoton atau istilahnya tidak pasif, tapi keduanya itu saling mengisi, saling berkolaborasi bagaimana cara mewujudkan visi misi itu. Jadi tidak terbatas pada apakah itu usulan dari guru atau usulan dari siswa atau usulan dari kepala sekolah, itu semuanya akan berkolaborasi, menyatu bagaimana caranya kita itu meningkatkan kualitas SMA 1, kemudian juga mewujudkan visi misi yang sudah kita sepakati bersama supaya cepat tercapai. Nah, itu kita
kita saling mengisi, saling berkolaborasi, saling menguatkan satu dengan yang lain, seperti itu Bu Ayu. Iya, itu tadi Wadia Balas Mansa. Jadi kita harus saling mendukung, saling merangkul, saling menyayangi, saling memotivasi untuk mewujudkan visi misi SMA Negeri 1 Sragen. Yang ketujuh Bu Endang, bagaimana sih cara ekosistem sekolah untuk menerapkan kesepakatan bersama di wilayah SMA Negeri 1 Sragen? Ya, untuk kesepakatan bersama itu diawali biasanya dari MPLS. Jadi pada saat kita pengenalan lingkungan sekolah pada siswa baru, nah itu ada kesepakatan sekolah yang di situ tidak hanya dengan siswa tapi juga dengan orang tua. Jadi kita bersama-sama membuat kesepakatan sekolah, apa usulan dari siswa, kemudian apa usulan dari orang tua, kemudian apa usulan dari sekolah, sehingga supaya kesepakatan bersama itu tujuannya untuk tadi mewujudkan visi misi sekolah supaya cepat tercapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Kemudian kesepakatan sekolah itu ya berisi konsekuensi-konsekuensi yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan, baik itu orang tua, kemudian siswa, kemudian juga sekolah. Itu ada konsekuensi apa yang harus kita lakukan supaya visi misi sekolah itu cepat terwujud, seperti itu Bu Ayu. Iya, itu tadi Wadia Balas Mansa. Jadi kesepakatan bersama itu kita buat bersama, jangan ada di antara kita yang mengingkarinya. Karena kalau diingkari itu rasanya sakit gitu ya. Yang terakhir Bu Endang, jika ada ini warga sekolah yang mengingkari kesepakatan bersama yang telah kita buat, apa tindakan yang diambil dari pihak sekolah? Ya, tindakan yang diambil itu alhamdulillah kita itu punya SDM atau punya aset sekolah yang luar biasa, yaitu Bapak Ibu guru yang tadi sudah 21 Bapak Ibu yang ada yang masih menjalankan pendidikan guru penggerak, ada yang sudah lulus sebagai guru penggerak. Sehingga dari situ itu Bapak Ibu guru itu sebagian besar sudah paham bagaimana kurikulum merdeka yang berpihak pada murid. Ya, sehingga Bapak Ibu guru itu sudah tidak asing lagi apa yang namanya segitiga restitusi. Jadi dari situ itu kita berupaya untuk selalu menjalankan segitiga restitusi itu apabila ada siswa yang melanggar kesepakatan bersama. Ya, di antaranya kita bimbing siswa tersebut untuk menyadari kesalahannya atau menyadari kekeliruannya, kemudian bagaimana alasannya apa, kenapa dia melakukan itu, kemudian kita mencoba untuk membantu mencarikan solusi kalau memang itu ada permasalahan. Nah, Bapak Ibu guru ini sangat paham sekali apa itu segitiga restitusi. Jadi tidak hanya sekedar dihukum atau ada sanksi. Nah, karena memang di dalam segitiga restitusi itu kita berpihak pada murid atau berpihak pada siswa, sehingga tidak ada istilahnya hukuman fisik atau apa yang tidak mendidik. Nah, itu kesepakatan yang dilanggar oleh siswa itu. Di samping itu juga kita bekerja sama dengan orang tua juga. Jadi suatu saat orang tua juga didatangkan ke sekolah. Kemudian kita bekerja sama dengan Bapak Ibu guru BK, kemudian Bapak Ibu guru wali kelas, sehingga nanti apabila memang benar-benar anak itu melanggar kesepakatan bersama, maka insya Allah itu semuanya bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Seperti itu Bu Ayu. Ya, itu tadi Wadia Balas Mansa. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, setiap kita melakukan kesalahan, kita restitusi terlebih dahulu. Kenapa kita melakukan kesalahan? Pasti ada alasannya, itu tadi. Nah, kita senggol sedikit Bu Endang tentang pemilihan minat pelajaran. Ya. Mungkin Bu Endang bisa memaparkan, silakan Bu Endang. Oh ya, terima kasih. Jadi di kurikulum Merdeka itu tidak ada penjurusan. Jadi kalau dulu di kurikulum 2013 itu kita terkotak-kotak dengan IPA, IPS, bahasa misalnya. Nah, untuk kurikulum Merdeka itu tidak ada penjurusan, tetapi kita memilih minat mata pelajaran. Yang bisa kita pilih itu kalau menurut kementerian itu memang ada 18 jenis mata pelajaran yang bisa kita pilih, tetapi karena disesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekolah, maka kita tidak bisa
memberikan pilihan 18, tapi yang bisa kita pilih itu adalah sekitar 10 ya. Jadi mulai kelompok MIPA itu fisika, kimia, biologi, matematika tingkat lanjut. Kemudian kelompok IPS itu ada geografi, sosiologi, ekonomi. Kemudian ada bahasa Inggris tingkat lanjut, ada bahasa Perancis tingkat lanjut, dan ada informatika tingkat lanjut. Nah, itu ada 10 mata pelajaran yang bisa dipilih oleh peserta didik disesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekolah atau guru yang ada di sekolah. Nah, nanti peserta didik itu memilih 4 mata pelajaran dari 10 mata pelajaran tadi. Kombinasinya terserah peserta didik. Jadi bisa kelompok IPA dia ambil 1 biologi, kemudian yang lain itu kelompok IPS misalnya geografi, ekonomi, sosiologi, satunya biologi. Terus yang satunya lagi itu wajib ya karena PKWU. Ya, itu PKWU itu harus dipilih. Jadi seluruh kelas 11 itu ada minat PKWU untuk 11 kelas. Kemudian yang 4 ini bisa variasinya banyak sekali. Jadi istimewanya di SMA 1 itu tidak ada istilahnya paketan. Jadi paketan misalnya paket MIPA itu kombinasinya fisika, kemudian kimia, kemudian matematika lanjut, kemudian sosiologi. Paket 2 ada kimia sama biologi, kemudian matematika lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut. Paket 3 tidak seperti itu. Jadi kita membebaskan peserta didik untuk memilih mata pelajaran 4 tadi yang dia minati. Jadi dia boleh milih IPS semua, boleh kelompok IPS semua, boleh kelompok IPS dengan bahasa, boleh. Yang penting itu 4. Nah, nanti hasil akhirnya itu ya jelas kita harus menyesuaikan dengan Bapak Ibu guru. Kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang ternyata jumlah jamnya itu sudah overload, maka disarankan peserta didik untuk mengambil pilihan yang lain. Tetapi kita tidak lepas dari misalnya siswa itu dasarnya apa memilih, tidak lepas seperti itu saja, tapi kita bimbing mereka dari awal, kita sosialisasikan apa itu pilihan minat. Kemudian setelah itu nanti ada tes psikologi oleh biro psikologi yang terpercaya. Kemudian dari situ hasilnya nanti bisa tertulis, oh si A ini dia punya bakat di teknik, kemudian yang harus dipilih mata pelajaran ini. Misalnya fisika ada matematika tingkat lanjut, kemudian ada kimia, kemudian ternyata dia di samping ada bakat ke teknik, dia juga ada bakat ke psikologi misalnya. Oh, berarti dia harus milih fisika, matematika tingkat lanjut, sosiologi karena dia punya bakat psikolog. Kemudian satunya lagi mungkin bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, itu kita arahkan mereka sesuai dengan arahan dari tenaga profesional, yaitu tenaga psikologi. Kemudian setelah mereka selesai tes psikologi itu kita undang mereka ke sekolah bersama-sama dengan orang tua. Jadi ada istilahnya kegiatan parenting. Nanti di parenting itu sekolah dan juga biro psikologi menjelaskan, oh putranipun panjenengan itu bakatnya di sini gitu. Jadi sehingga antara orang tua dengan anak itu tidak ada istilahnya salah paham, artinya tentang kompetensi yang dimiliki anak, sehingga kita meminimalisir pro kontra antara keinginan anak dengan keinginan orang tua. Nah, itu setelah itu baru nanti kita berikan angket, anak-anak milih minat yang dipilih itu apa. Nah, setelah selesai kita juga masih mengadakan pendampingan apabila ada anak yang ingin milih satu mata pelajaran tetapi ternyata sudah penuh karena memang gurunya sudah tidak bisa lagi karena sudah overload. Nah, itu anak itu kita dampingi supaya dia bisa mengalihkan pilihannya yang sesuai dengan bakat yang dia miliki. Itu Bu Ayu. Jadi kita sebetulnya SMA di Jawa Tengah itu mungkin SMA 1 Sragen ini yang benar-benar pilihan minat itu mengapresiasi pada minat murid. Kita tidak melaksanakan paketan. Ya, kalau di Kabupaten Sragen itu jelas kita itu yang melaksanakan sesuai dengan keinginan anak, tidak dengan paketan. Bahkan saat saya ketemu kurikulum se-Jawa Tengah itu ternyata juga sekolah-sekolah di Jawa Tengah itu sebagian besar itu paketan, jadi tidak seperti kita.
Kalau kita hitung itu variasi di SMA 1 itu bisa 11 variasi. Jadi pilihan anak itu bagi kita itu tidak masalah, dan itu kita laksanakan dengan moving class. Dan moving class itu tidak harus kelasnya harus banyak, enggak, karena bisa saling bergantian. Jadi misalnya kelas geografi dengan kelas matematika itu bisa saling bergantian, yang sebagian masuk matematik, sebagian masuk geografi, ada lagi yang mungkin sebagian masuk sosiologi. Nah itu kita setting bergantian seperti itu. Ya memang membutuhkan membutuhkan ketelitian dan juga membutuhkan semangat yang luar biasa, karena membuat jadwal dan juga menyeting kelasnya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tapi saya terima kasih pada tim kurikulum SMA 1 yang sudah bekerja luar biasa, yang selama ini membantu kami, membantu sekolah untuk mensukseskan benar-benar kurikulum yang berpihak pada murid atau berpihak pada siswa. Demikian Bu Ayu. Wah, hebat sekali Wadya Bala Semansa. Jadi hebatnya Semansa itu tidak memaksa. Jadi tidak ada paketan, semuanya itu berdasarkan potensi siswa dengan cara mendatangkan atau memberikan diagnostik awal terlebih dahulu. Potensi kalian apa sih? Potensi Wadya Bala apa sih? Nah, nanti disalurkan oleh pihak sekolah. Dan Wendang juga kami, Bapak Ibu Guru, mengucapkan terima kasih sekali untuk tim kurikulum yang sudah bekerja luar biasa. Tanpa kerja keras dari tim kurikulum, mungkin kita tidak bisa hanya membayangkan, tetapi kita sudah bisa mempraktekkan ini semuanya sesuai dengan potensi, keinginan, dan bakat oleh peserta didik SMA Negeri 1 Sragen. Terima kasih sekali Bu Endang, banyak sekali paparan yang mungkin Wadya Bala awalnya tidak paham, sedikit paham, sekarang menjadi gamblang. Terima kasih Bu Endang beserta Bapak Ibu Guru dan Wadya Bala Semansa. Mungkin nanti kita akan kembali lagi dengan topik yang berbeda, tentunya masih di Podcast Brilian, podcastnya Semansa Family.